jaksa penuntut umum untuk mempertimbangkan itu, dan itu sudah diakomodir kalau kita baca dan kita ikuti dengan seksama dalam tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun kita harus juga mengetahui bahwa nanti keputusan hakimlah yang mempertimbangkan soal justice kolaborator itu ya, terhadap kasus RE ini. Jadi LPSK memberikan rekomendasi, jaksa mengakomodir dalam tuntutannya, hakim mempertimbangkan dalam putusannya. Dan ini juga kemarin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sudah memberikan penjelasan bahwa korelasi justice kolaboratornya RE itu dimasukkan sebagai faktor yang memeringankan ada dalam perbandingannya dengan FS ya. Ketika FS dituntut seumur hidup dan kemudian RE dituntut 12 tahun, itu adalah perspektif ya yang ada pada kejaksaan, sehingga tidak dibandingkan dengan yang lain. Nah, saya kira ini juga adalah bagian dari kekuasaan penuntutan. Di dalam merumuskan itu, pedoman dan ketentuannya ada, dialog dan diskusi di antara sesama JPU itu juga tentunya berjalan, dan itu yang terjadi di dalam pembacaan tuntutan kemarin. Memang begitulah Mbak Marcelina dinamika pengadilan kita, ada penuntutan, nanti ada pledoi dan ada keputusan. Jadi rangkaian keseluruhannya itulah nanti yang akan dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim. Jadi soal JC-nya RE ini akan nanti kita lihat dalam putusan hakim, sebab hakim yang memimpin persidangan, yang menyesuaikan keterangan-keterangan saksi, alat bukti, tuntutan, pembelaan, sampai pada putusan. Jadi ini belum selesai, kita ikutin perkembangannya sampai pada putusan hakim nantinya, Mbak Marcelina. Baik, Pak Barita, menarik tadi Anda katakan ada perspektif, ada dialog di antara jaksa penuntut umum. Artinya jaksa ini kan tidak terlepas juga dari subjektivitas mereka dalam kewenangan penuntutan ya. Bagaimana Anda menilai subjektivitas ini? Apakah bisa dipastikan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran etik dalam penuntutan kasus Yosua? Ya, sejauh pengamatan kami, Mbak Marcelina, untuk mengeliminir ya apa yang disebut subjektivitas itu, disitulah dibuat adanya pedoman peraturan. Ya. Pedoman peraturan itulah menjadi norma yang mengikat agar tidak subjektivitas yang muncul. Ya. Memang jaksa punya perasaan, punya emosi, tetapi atas nama negara sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, dia harus mengenyampingkan perasaan dan emosi, sebab di pundaknya ada penegakan hukum oleh negara. Untuk itulah maka dibuat pedoman ketentuan ya, agar tidak ada unsur-unsur di luar hukum, di luar fakta persidangan, di luar apa yang bisa dibuktikan dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum, agar publik dapat melihat penanganannya benar-benar dilakukan secara profesional. Sehingga apa yang disebut tadi ya, istilah masuk angin, dapat kita confirm dengan apa yang terjadi di dalam fakta persidangan sampai pada tuntutan itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita masuk ke substansi pertanyaannya, yang penting sekarang harus kita lihat adalah proses persidangan ini masih belum selesai. Kita menunggu putusan pertimbangan hakim untuk melihat itu, dan kita berikan ruang pada peradilan kita yang cukup, sehingga peradilan bisa memutus semuanya dengan berkeadilan. Pandangan atau pendapat boleh saja, tetapi yang jelas kita juga harus melihat keseluruhan ini dengan objektif agar kita bisa mengambil apa yang baik dari proses yang berjalan sekarang, Mbak Marcelina. Oke, terakhir Pak Barita, penegasan apa yang bisa dilakukan oleh Komisi Kejaksaan secara proaktif untuk mengawasi dugaan pelanggaran etik ini, Pak Barita? Ya, yang pertama kami melakukan pemantauan langsung ya. Tim kami hadir di setiap persidangan, mencatat, mendengar, merekam, membuat laporan informasi yang dibicarakan di tingkat komisi tentunya. Lalu yang kedua, kami juga memantau media sejauh mana, tetapi tentunya Komisi Kejaksaan terikat pada peraturan bahwa kami tidak boleh mempengaruhi kemandirian jaksa dalam melakukan penuntutan, sebab penuntutan itu dilakukan secara merdeka, dijamin undang-undang juga. Dan Komisi Kejaksaan juga harus memberikan jaminan ruang bahwa kejaksaan juga tidak boleh diintervensi oleh siapapun
dia merdeka dalam menuntut karena kejaksaan itu bertanggung jawab pada Tuhan, pada negara, dan pada masyarakat dalam melakukan tuntutannya. Dan oleh sebab itu kami juga sekiranya masyarakat menyampaikan ada laporan atau dugaan, kami terbuka untuk menindaklanjuti dan kami pastikan itu ditindaklanjuti. Jadi secara aktif kami melakukan pemantauan, secara pasif kami menerima setiap laporan pengaduan masyarakat menyangkut kinerja dan perilaku jaksa. Sebab itulah tugas yang diatur. Namun kita perlu mencatat bahwa kita juga harus menghormati proses peradilan, proses persidangan yang sementara berjalan. Agar persidangannya kita hargai sebagai wujud dari prinsip negara hukum yang berjalan dengan baik sehingga kita bisa melihat bagaimana nanti putusan dan pertimbangan hakim yang akan kita jadikan dasar untuk melihat perkara ini secara objektif. Baik, terima kasih banyak Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan, sudah bergabung bersama kami memberikan tanggapan bahkan juga klarifikasi soal bentuk-bentuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Terima kasih Pak Barita, salam sehat.